Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh hamba yang beriman tidak akan keluar sehingga wajahnya terlihat berseri-seri, tapi tidak dengan orang kafir. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qubdi at-Tabi'i al-Jalil radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ia berkata, apabila ruh orang yang beriman terkumpul di dalam mulutnya ingin keluar, malaikat datang dan berkata kepadanya, Assalamu alayka ya waliyallah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengucapkan salam kepadamu. Kemudian malaikat itu membaca ayat ini, Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, apabila malaikat maut datang akan mencabut ruh orang yang beriman, ia berkata kepadanya, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu. Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah, Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ini adalah ucapan salam malaikat maut kepada mayat ketika akan mencabut ruh. Ruh tidak akan dicabut hingga malaikat memberi rasa aman dari siksa dan salam kepadanya. Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata bahwa orang yang beriman benar-benar terlihat berseri-seri ketika keluar ruhnya sebab kebaikan anaknya. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad sahih, sabit, marfu, malaikat datang yakni keluarnya hamba jika ia hamba yang saleh. Mereka mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang tenang yang ada di dalam tubuh yang baik, keluarlah kamu dengan terpuji dan lihatlah dengan ruh dan aroma yang harum demi Tuhan yang ridho tidak murka. Dikatakan kepadanya hal itu sampai ke langit, maka terbukalah baginya pintu-pintu langit sampai berhenti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang laki-laki itu buruk, dikatakan pada ruhnya, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah engkau wahai nafsu yang buruk yang ada di dalam tubuh yang buruk, keluarlah kamu dengan tercela dan berilah kabar gembira dengan siksa yang pedih. Dikatakan kepadanya hal itu sampai keluar ruhnya, kemudian ia dengannya ke langit, maka dibukakan untuknya. Lalu dikatakan, siapa itu? Fulan. Lalu dikatakan, la marhaban bin nafsil khabithah, tidak ada ucapan selamat datang bagi nafsu yang jelek, kembalilah, pulanglah. Maka tidak terbuka baginya pintu-pintu langit, lalu diutus dari langit. Artinya dijatuhkan sampai kembali ke liang kubur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, apabila ruh hamba telah keluar, maka bertemu dua malaikat yang naik dengannya, dan penduduk langit berkata, ruh yang baik telah datang dari muka bumi. Sallallahu alaihi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu dan kepada jasad yang ada bersamamu. Lalu ia berjalan sampai kepada Tuhannya. Dikatakan, berjalanlah kalian bersamanya sampai akhir ajal. Jika orang kafir, apabila ruhnya keluar, penduduk langit mengatakan, ruh yang jelek telah datang dari muka bumi, dan dikatakan, berjalanlah kalian bersamanya sampai akhir ajal. Imam Bukhari radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dan berkata tentangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pembalut yang ada di hidungnya. Artinya beliau diperlihatkan bagaimana mereka takut pada ruh itu dengan meletakkan sesuatu di atas hidungnya agar tidak memudaratkannya sebab baunya yang busuk. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis marfu, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengannya, dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adapun kematian, semua dari kita membencinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak demikian, akan tetapi seorang mukmin ketika datang sebuah kematian, ia bahagia dengan ridho dan kemuliaan Allah. Tak ada sesuatu pun yang lebih dicintai baginya melebihi apa yang ada di depannya, yaitu kematian. Diriwayatkan
Dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apabila Allah berkehendak kebaikan kepada hamba, maka Allah menunjukkan malaikat sebelum ia mati yang membimbingnya pada kebenaran dan memberi jalan pada kebaikan, sehingga manusia mengatakan fulan itu mati dalam keadaan baik. Apabila Allah berkehendak buruk kepada hamba, maka sebelum matinya Allah mengutus setan 1 tahun sebelum matinya, lalu setan menyesatkannya dan memfitnahnya hingga manusia mengatakan fulan itu mati dalam keadaan jelek. Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda kepada Aisyah tentang tafsir firman Allah Ta'ala, hatta idza ja'ahul maut qala rabbi rji'un, dan sesungguhnya orang mukmin apabila datang sakaratul maut, maka datanglah malaikat dengan membawa sutra yang di dalamnya ada minyak misik dan harum-haruman, maka ruhnya keluar seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan, dan dikatakan, wahai nafsu mutmainnah, keluarlah kamu dengan ridho dan diridai darimu kepada ruh dan kemuliaan Allah, rahmat dan kebaikannya. Apabila ruh itu keluar, lalu diletakkan di atas minyak misik dan harum-haruman, lalu ditutup dengan sutra dan pergi ke surga Ilyin. Sedangkan orang kafir, ruhnya dicabut dengan cabutan yang keras dan dikatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah dengan murka Allah dan dimurkai atasmu hinaan Allah dan siksanya. Maka apabila keluar ruhnya, diletakkanlah ia di atas bara api, lalu ditutup dengan kain dan hilang ke neraka. Yang like dan subscribe channel ini, semoga kesuksesan dan semua hajat baik Anda segera dikabulkan oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.